Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi aujaba alaina bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti ingin memiliki kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada satupun manusia yang abadi dan pada waktunya akan menemui kematian. Untuk itu penting bagi kita umat Islam untuk meraih kebahagiaan duniawi seraya mempersiapkan bekal untuk hidup bahagia di akhirat kelak. Sebab kebahagiaan akhirat akan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerahnya kepada orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip renungan ikhlas, sebuah catatan tentang makna keikhlasan yang dikarang oleh Syekh Farhan Rabbani. Kebahagiaan akhirat, kata beliau, adalah sebuah ganjaran karena selalu taat dan beriman kepada Allah. Upaya mencapai kebahagiaan akhirat dapat dilakukan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Setelah kebahagiaan akhirat, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan untuk kita mengupayakan kebahagiaan dunia. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dapat kita lakukan dengan menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat? Kunci untuk meraihnya minimal dengan 4 perbuatan. Pertama, kuncinya adalah mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal akan mengantarkan kita pada keberkahan hidup. Ini tentu akan membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Rezeki yang halal akan membuat hidup bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi terasa mudah. Dan apapun urusan yang kita lakukan akan terasa ringan dalam melaksanakannya. Dalam surah Al-Maidah ayat
88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci kedua bersikap qanaah. Qanaah artinya menerima apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kondisi fisik kita hingga jodoh kita, umur kita, dan rezeki yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap qanaah akan membawa kita pada rasa nyaman dan bahagia. Sebaliknya, jika seseorang dianugerahi rezeki yang berlimpah, jabatan yang bagus, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa tidak cukup, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak akan bahagia. Akibat batinnya akan mudah gelisah dan ingin menuntut yang lebih banyak lagi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang ketiga bersikap ikhlas. Ikhlas dapat diartikan sebagai sikap tulus atau murni ketika berhadapan atau berurusan dengan orang lain. Dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan seorang sahabat yang beliau katakan sebagai ahli surga. Setelah diselidiki oleh sahabat yang lain selama 3 hari 3 malam, malah sahabat tersebut ternyata kalau sholat malamnya atau sholat tahajudnya dan puasa sunatnya sangat jarang dilakukan. Tetapi ternyata ia memiliki satu sifat yang sangat luar biasa, yaitu hati yang sangat ikhlas. Sebelum tidur, ia selalu mengikhlaskan apapun perlakuan orang lain kepadanya, hingga sahabat ini tidak pernah menyimpan dendam terhadap siapapun. Dengan sebab inilah, kata Rasulullah SAW, sahabat ini Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang keempat selalu bersabar. Menurut Ali bin Abi Thalib, ketika bersabar menghadapi ujian atau musibah, kita akan diberikan 100 derajat kemuliaan. Saat bersabar melaksanakan ibadah atau ketaatan, akan ditambahkan lagi oleh Allah 100 derajat. Bersabar akan meninggalkan kemungkaran, akan ditambahkan lagi 100 derajat. Dalam surah Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 kunci meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama, mencari rezeki yang halal. Kedua, bersikap qanaah. Ketiga, ikhlas. Dan keempat, sabar dalam menghadapi segala ujian dalam kehidupan ini. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.